Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Audi Ali Rapsanjani Rambe, NPM 2108260 Hari ini saya akan mengedukasikan tentang bahaya merokok terhadap kesehatan terutama pada paru-paru. Bahaya rokok konvensional itu, rokok konvensional mengandung lebih dari 7.000 bahan kimia dan setidaknya 69 diantaranya merupakan zat karsinogenik. Kebiasaan merokok menjadi penyebab utama kematian yang dapat dicegah di seluruh dunia. Rokok konvensional salah satu penyebab utama kematian yang bisa dicegah setiap tahun. Lebih dari 8 juta orang di dunia meninggal akibat konsumsi tembakau, baik sebagai perokok aktif maupun pasif. Di Indonesia, rokok jadi salah satu beban utama dan sektor kesehatan, terutama karena meningkatnya angka penyakit tidak menular yang terkait dengan kebiasaan merokok. Satu batang rokok itu mengandung lebih dari 7.000 bahan kimia, dan setidaknya 69 diantaranya bersifat karsinogenik. Kemudian, kandungan berbahaya dalam rokok. Zat berbahaya yang terkandung dalam rokok seperti nikotin menyebabkan ketergantungan, tar bisa merusak jaringan paru-paru, karbon monoksida mengurangi kemampuan darah membawa oksigen. Kemudian ada juga benzena, arsenik, dan formaldehida, yang dimana bersifat toksik dan karsinogenik. Rokok bukan sekedar tembakau yang dibakar. Dalam proses pembakaran, rokok menghasilkan berbagai zat kimia beracun dan berbahaya. Zat berbahaya utamanya itu nikotin, tar, karbon monoksida, formaldehida. Kemudian efek akumulatifnya ini, kandungan ini tidak hanya menyerang paru-paru, tapi menyebar melalui aliran darah dan mempengaruhi hampir seluruh organ tubuh. Kemudian dampak rokok terhadap paru-paru menyebabkan peradangan kronis pada saluran pernapasan, kemudian merusak alveoli dan menurunkan kapasitas paru. Kemudian juga bisa meningkatkan risiko penyakit paru obstruktif kronik, emfisema, dan kanker paru-paru. Paru-paru adalah organ yang paling terdampak langsung oleh asap rokok, yang dimana zat beracun dalam rokok menyebabkan iritasi, peradangan kronis, dan perubahan struktur pada paru secara bertahap. Dampak langsungnya itu seperti bronkitis kronis, kemudian ada PPOK, dan gejala yang sering munculnya itu biasanya sesak napas, kemudian ada juga batuk kronis dengan dahak, napas berbunyi atau wheezing, kemudian ada juga sesak napas saat aktivitas ringan. Kemudian dampak sistemik dari rokok menyebabkan gangguan kardiovaskular seperti serangan jantung dan stroke, yang dimana dia juga menurunkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan risiko diabetes tipe 2 dan gangguan kesuburan. Meskipun asap rokok pertama kali masuk ke paru-paru, racunnya akan beredar ke seluruh tubuh melalui darah. Kemudian, yang dimana nanti kalau dia itu di sistem imun, menurunkan daya tahan tubuh, membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi, dan memperlambat proses penyembuhan luka. Kemudian ada reproduksi, yang dimana reproduksi ini dia bisa menurunkan kualitas sperma pada pria dan mengganggu kesuburan pada wanita. Ini kalau metaboliknya meningkatkan resiko diabetes tipe 2, resistensi insulin, dan obesitas abdominal. Kemudian yang terakhir itu cara pencegahannya itu yang pertama itu berhenti merokok, menurunkan resiko penyakit secara signifikan dalam waktu yang singkat. Kemudian regulasi dan kampanye anti rokok efektif menurunkan prevalensi rokok. Kemudian dukungan keluarga ataupun tenaga medis dan terapi perilaku sangat membantu proses berhenti. Nah, yang pertama itu ada tipsnya itu ada bulatkan tekad. Kemudian berhenti merokok seketika total. Kemudian kenali waktu dan situasi di mana Anda paling sering merokok. Tunda waktu Anda merokok. Kemudian konsultasikan dengan dokter dan juga manfaat berhenti merokok ini banyak. Pertama 20 menit. Pertama tekanan darah dan denyut jantung mulai normal. 12 jam kadar karbon monoksida dalam darah menurun. 1 bulan fungsi paru mulai membaik, batuk berkurang. Kemudian 10 tahun risiko kanker paru turun drastis. Baik, kemudian
Dukungan keluarga dan lingkungan ini sangatlah penting bagi edukasi dan pencegahan untuk agar tidak merokok. Mungkin sekian dari saya. Mungkin dari audiensi ataupun teman-teman ada yang ingin bertanya, Izin bertanya, ya silakan. apa saja kandungan berbahaya dalam rokok konvensional yang secara langsung merusak paru-paru dan fungsinya? Baik, apakah ada ingin bertanya lagi? Eh, ada. Apa manfaat kesehatan yang bisa dirasakan tubuh jika seseorang berhenti merokok, bahkan hanya dalam waktu beberapa hari hingga bulan? Baik, terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambah, ingin bertanya lagi? Baik, jika tidak ada, saya jawab dulu yang pertama. Apa saja kandungan berbahaya dalam rokok konvensional yang secara langsung merusak paru-paru dan fungsinya? Itu pertanyaannya tadi ya. Nah, Benar, benar, benar. nikotin ini menyebabkan ketergantungan, merusak jaringan paru. Karbon monoksida mengurangi kemampuan darah membawa oksigen, serta zat karsinogenik seperti benzena, formaldehida, dan arsenik. Nah, itu fungsi kandungan-kandungan yang sangat berbahaya bagi paru-paru. Yang dimana kalau formaldehida ini sangat berbahaya karena dia itu menyebabkan karsinogenik. Terus kalau pertanyaan yang kedua tadi, manfaat kesehatan yang bisa dirasakan tubuh jika seorang berhenti merokok, bahkan hanya dalam waktu beberapa hingga bulan. Nah, kalau 20 menit pertama itu tekanan darah dan detak jantung itu mulai normal. 12 jam karbon monoksida turun. Kemudian 1 bulan fungsi paru membaik. Setelah itu, 1 tahun risiko penyakit jantung menurun. Kalau 10 tahun, risiko kanker paru pasti berkurang drastis. Nah, kalau misalkan 1 bulan itu biasanya fungsi paru itu sangat membaik dan di situ waktu-waktu primanya orang berhenti merokok itu akan sangat kecanduan dan di saat itulah harus lebih ditahankan agar tidak merokok. Mungkin itu saja. Apakah sudah bisa menjawab? Baik, sudah cukup menjawab. Apakah ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, saya tutup edukasi saya hari ini. Mungkin dari teman-teman, maaf maafkan kalau misalkan saya itu ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.